Kerja dari pagi sampai malam dibayarnya UMR. Udah capek masih dimarahin bos. Udah kerjanya sendirian tapi potongan pajaknya nggak ngotak. Iya betul, itu itu adalah keluhan banyak dari kita. Ya kalau masalah usaha sama doa juga semua udah ngelakuin. Gak cuma doa buat saya sendiri malah, saya juga sering mendoakan Lek Bagong, Widodo, Daud dan semua yang nonton video ini. Saya doakan bisa lepas dari keluhan itu semua. Tapi kalian pernah nggak bertanya-tanya? Misalkan nih ya, kalau kalian kecipratan duit korupsi pajak itu dikit aja, kita anggap aja 3% deh, gak usah banyak-banyak. Kalian pengen tahu rasanya gimana? 3%. Nah, di film satu ini hal itu bakal dibahas, bagaimana rasanya kecipratan duit korupsi itu. Dan mas-mas satu ini yang tadinya cuma seorang tukang parkir, tapi karena dapat 3% dari total korupsi pejabat, ia bisa membeli Porsche, membeli jam tangan Richard Mille, tidur di hotel mewah setiap hari. Dan ini semua berdasarkan kisah nyata. Iya, ini adalah sebuah film terbaru yang ada di Netflix. Judulnya adalah El Correo atau The Courier. Penasaran gimana mas-mas ini bisa kecipratan duit haram itu? Jadi gini ceritanya. Ini belum mulai, tenang. Mobil Ferrari ini bukan milik mas-mas ini. Mas-mas satu ini namanya Ivan Marquez. Ia bekerja sebagai tukang parkir di sebuah tempat golf di kota Madrid. Jadi Ferrari satu ini adalah milik pelanggan golf tempatnya bekerja. Mas Ivan lahir dari keluarga yang sebenarnya sempat kaya. Ayahnya dulu pernah memiliki segalanya. Ayahnya memegang banyak sekali proyek ketika Spanyol sedang menggelar Olimpiade pada tahun 1992. Tapi sayangnya, Ivan merasakan kekayaan itu tak lebih dari 2 tahun. Karena ayahnya yang selalu jujur, beliau pun kehilangan segalanya karena Spanyol mengalami resesi ekonomi mulai tahun 1993. Dan segala hal itu membuat ayahnya sering marah-marah dan selalu saja menyalahkan aparat serta menyalahkan keadaan. Ivan sendiri bukan tipikal orang pintar yang selalu mendapat ranking 1 di sekolah. Tapi Ivan adalah seseorang yang selalu punya ide untuk banyak hal. Dan itu terbukti sekarang. Ivan melihat seorang pelanggan yang terlihat mabuk berat. Dia tahu kalau orang ini adalah salah satu anggota parlemen di DPRD Belgia. Ivan tahu karena orang ini sering ke sini. Kesempatan itu segera diambil oleh Ivan. Dengan sigapnya, ia mengambil mobil milik orang tadi. Beliau bernama Pak Linares. Pak Linares memiliki janji untuk datang ke Brussel, Belgia pada jam 9 pagi. Tapi kondisinya yang mabuk berat sepertinya tidak memungkinkan untuk sempat sampai di sana tepat waktu. Ivan lalu menawari Pak Linares agar ia menyetir mobilnya hingga kota Brussel dengan bayaran 5 juta rupiah dalam sekali berangkat. Tapi Pak Linares justru menawari lebih. Ia memberi Ivan hampir 9 juta rupiah jika ia mau mengantarnya sampai sana. Setelah perjalanan semalam, Pak Linares dan juga Ivan akhirnya sampai di Brussel. Di sana Pak Linares mendatangi seorang wanita bernama Bu Ane. Tak lama kemudian Pak Linares kembali turun dan memberikan upahnya pada Ivan. Tapi ternyata Ivan hanya diberi 5 juta rupiah saja. Ivan mencoba protes, tapi hal itu sama sekali tak digubris oleh Pak Linares. Tapi karena Ivan adalah orang yang selalu punya ide, ia pun mengetuk pintu rumah Bu Ani. Setelah Bu Ani turun, Ivan tak berniat meminta uang kurangnya. Tapi ia menginfokan kalau Pak Linares mengorupsi uang dalam koper itu. Dan setelah Bu Ani mengeceknya kembali, benar. Ada 22 lembar yang hilang yang dibawa Pak Linares. Lalu Ivan meminta info loker pada Bu Ani. Dia bilang ia akan bekerja jauh lebih jujur, lebih bisa dipercaya dan tentunya lebih berkomitmen dalam pekerjaan ini. Lalu, Bu Ani pun akhirnya memberikan tes pertama pada Ivan untuk pekerjaan ini. Walau sebenarnya Ivan juga tak tahu bisnis apa yang sedang dijalankan oleh Bu Ani. Tugas pertama Ivan dalam pekerjaan ini adalah mengantar sebuah kuda untuk klien Bu Ani yang bernama Paco Escames. Paco membeli kuda putih ini untuk anaknya yang bernama Leticia. Ivan memperkenalkan dirinya kalau ia adalah karyawan baru dari Bu Ani.
Dan ia yang akan menjadi kurir untuk bisnis Bu Ane mulai hari ini. Paco banyak bercerita tentang dirinya di masa lampau. Kampung halaman Paco dan Ivan satu tempat yang sama, yaitu sebuah daerah di kota Madrid yang bernama Vallecas. Paco juga berpesan kalau Bu Ane adalah orang yang baik dalam berbisnis. Jadi jangan sampai Ivan mengkhianatinya esok hari. Karena dalam bisnis ini, kepercayaan satu sama lain menjadi kuncinya. Sebelum Ivan pulang, ia mencoba akrab dengan Leticia dengan berbahasa basi tentang kuda barunya. Tapi Leticia nampak tak banyak merespon dan lanjut menjajal kuda barunya. Kembalilah Ivan ke rumah Bu Ane. Karena Bu Ane puas dengan pekerjaannya, ia pun kini resmi akan terus memperkerjakan Ivan sebagai kurirnya. Dan ditambah lagi, Ivan langsung mendapatkan uang sebesar 180 juta hanya untuk sekali tugas. Demi merayakan pekerjaan barunya, Ivan mengajak Bu Ane untuk minum jamu bening di bar terdekat. Mereka berdua bersenang-senang malam itu. Mereka minum, mereka banyak ngobrol, mereka bermain roulette, dan mereka adu penalti sepanjang malam. Peluit, cok, adegan kong ini. Peluit, kartu kuning. Tapi Ivan tak tahu kalau sebenarnya Bu Ane sudah punya suami yang bernama Pak Francois Letisier. Beliau ini adalah seorang penyelundup berlian, broker pialang, dan juga perantara perdagangan mata uang asing. Yang sudah pasti Pak Franco ini relasinya banyak dan juga seorang sultan kaya raya. Cocote garap bojone wong angel mati kowe Van goblok. Kalau masih bingung dengan pekerjaan Ivan, jadi begini. Ivan hanya ditugaskan memindah-mindahkan uang-uang cash dari Spanyol menuju Belgia. Kenapa harus Belgia? Karena negara ini adalah negara yang aman untuk melakukan penyelundupan berlian. Sementara Bu Ane bertugas untuk memanipulasi perdagangan berlian untuk melancarkan praktek money laundry yang dilakukan banyak pejabat Spanyol. Lalu uang-uang itu dikirim ke akun kliennya yang ada di Swiss. Dan uang haram itu seketika menjadi bersih dan tidak terdeteksi oleh kepolisian Spanyol. Lalu kalian bertanya-tanya uang itu dari mana? Ya sudah pasti dari korupsi pajak. Uang-uang yang harusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan banyak fasilitas publik itu justru digunakan pejabat korup untuk memperkaya dirinya sendiri. Sementara untuk Paco, ia merupakan rantai yang menyambungkan pejabat Spanyol dengan uang yang dikirimkan ke Belgia. Dan untuk setiap transaksi yang Paco lakukan, maka Paco mengambil bayaran sebesar 3% dari seluruh total transaksinya. Hari itu, Ivan kembali ke rumah Paco untuk mengambil uang yang akan dikirim. Tapi ia tak sengaja bertemu Leticia terlebih dahulu. Kali ini, Ivan ingin mencoba lebih dekat dengan Leticia. Tapi tiba-tiba Paco datang. Selain memberikan uang yang harus dikirim, Paco juga memperingatkan Ivan untuk tidak dekat-dekat dengan anaknya. Ternyata uang tadi tak jadi dikirim ke Belgia. Bu Ane meminta Ivan untuk membawanya ke Swiss. Karena menurut Bu Ane, kini Belgia tak lagi aman. Dan Bu Ane kini telah memiliki klien di sini. Mereka berdua sempat terganggu dengan berisiknya 2 orang Spanyol yang ada di meja sebelah. Tapi Ivan mengatakan ya memang kebanyakan orang Spanyol seperti itu kalau bicara. Lalu Ivan juga bilang kalau ia ingin belajar lebih pada bisnis ini. Bu Ane mengiyakan keinginan Ivan. Dan dengan tas yang berisi uang sebesar 250 miliar rupiah, mereka pun akan memulai bisnisnya sendiri. Partner yang tadi dibicarakan oleh Bu Ane adalah Pak Stoffel. Pekerjaan Pak Stoffel selalu dibantu oleh seorang software engineer yang bertugas membuat sistem yang sangat sempurna dalam proses pencucian uang ini. Dan ia sangat tahu betul cara menarik para pejabat korup setempat untuk bergabung pada bisnisnya. Ivan siang itu sedang dihubungi oleh ibunya, tapi perhatiannya tiba-tiba teralih ketika ia melihat orang yang kemarin di restoran tiba-tiba muncul di TV. Ia ternyata adalah seorang pejabat dan wanita di sampingnya adalah wanita yang berbeda dengan yang ia temui kemarin. Dan sebuah ide kembali muncul di kepala Ivan. Ivan pun memata-matai pejabat tadi di restoran yang sama. Pejabat itu bernama Pak Okana. Lalu Ivan coba melakukan sebuah rencana dengan dibantu karyawan lain.
Tapi sayangnya, itu semua tak berjalan lancar. Satpam restoran yang sedari tadi juga mengawasinya berhasil menghadang niatan buruk Ivan. Tapi Ivan melakukan negosiasi dengan memberikan uang sebesar 175 juta rupiah agar satpam ini melepaskan Ivan. Dan satpam itu pun menerima uang tadi lalu melepaskannya. Tapi ia bertanya, apa yang dilakukan oleh Ivan? Ivan hanya bilang kalau ia akan memasangkan kamera di kamar milik Pak Okana. Kemudian satpam itu bilang kalau biar ia saja yang memasangkan kamera itu di kamar Pak Okana. Dan ternyata Ivan berniat untuk mensabotase Pak Okana dengan merekam video adu penaltinya dengan selingkuhannya. Dan satpam yang tadi ini bernama Yannick. Yannick bertanya Ivan bekerja untuk siapa dan bisnis apa yang ia kerjakan. Setelah Ivan menjelaskan, Yannick menawarkan diri menjadi partner dari Ivan dan membantunya menjalankan misi-misi yang harus Ivan lakukan. Ivan pun menerima Yannick sebagai partner barunya dengan sebuah alasan, yaitu Yannick memiliki berbagai macam skill. Mulai dari bisa bicara banyak bahasa, jago dalam baku hantam, relasinya di mana-mana, dan ditambah lagi Yannick adalah Raja Party Jalan Magelang. Raja Party Jalan Magelang. Pada suatu hari, Ivan bersama dengan Yannick datang ke sebuah pesta ulang tahun. Lalu mereka terlihat sedang mencari Pak Okana yang juga menjadi tamu pada pesta ini. Dan ketika mereka sudah bertemu, Ivan bilang kepadanya kalau ia memiliki sebuah hadiah untuk Pak Okana. Pak Okana terlihat sangat panik ketika melihat video adu penaltinya dengan selingkuhannya. Dia bertanya, mau tebusan uang berapa untuk video ini agar dihapus. Tapi Ivan tak mau menerima uangnya dengan cara seperti ini. Ia meminta Pak Okana untuk memperkenalkan dirinya pada teman-temannya dan mulai mengalirkan uang-uang haram para pejabat melalui dirinya dan juga Yannick. Merasa tak ada pilihan lain, akhirnya Pak Okana pun menerima ancaman itu. Daripada karir politiknya harus hancur karena sebuah perselingkuhan. Pak Okana lalu akhirnya memperkenalkan Ivan dan Yannick ke kolega bisnis dan juga politiknya. Dengan berpura-pura kalau Ivan adalah sepupunya, Ivan menceritakan segala detail bisnis yang biasa Ivan lakukan. Sebenarnya semua orang di ruangan ini tak masalah jika harus berbisnis dengan Ivan. Tapi yang jadi masalah adalah mereka-mereka ini sudah berbisnis bertahun-tahun dengan Pako. Dan mereka tak pernah ada masalah dengan Pako. Tapi Pak Okana yang sedang tertekan pun mencoba segala cara agar para koleganya mau berbisnis dengan Ivan. Karena hal ini juga demi keamanannya dan juga video skandalnya. 3 tahun sudah Ivan berganti karir. Dari tukang parkir hingga menjadi sultan. Dan akhirnya setelah sekian lama ia pulang ke rumahnya. Dengan bawa hadiah untuk ayah dan juga ibunya. Ibunya terlihat senang dengan hadiah-hadiah itu. Tapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya curiga dengan pekerjaan Ivan. Ia melihat ada sesuatu yang tak beres dari anaknya. Ayahnya juga meremehkan pekerjaan Ivan yang karena menurutnya pekerjaan anaknya itu adalah pekerjaan haram. Tapi Ivan berbalik menyerang ayahnya dengan bilang kalau ia hanya tak ingin menjadi seperti ayahnya yang selalu sok jujur dan berakhir miskin seperti sekarang. Ivan sangat marah malam itu. Bisa-bisanya ia yang tak pulang 3 tahun dan sudah bawa hadiah untuk orang tuanya, tapi balasannya harus seperti ini. Namun sang ibu coba menenangkan anaknya dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang anaknya berikan. Kali ini, Ivan akan kembali mencari klien lagi untuk bisnisnya. Kini ia datang ke daerah bernama Marbella, daerah yang dulunya dikuasai oleh Pako. Ketika Ivan sedang menjelaskan dan berusaha mendapat rekan bisnis baru, Pako tiba-tiba muncul di sana dan membuat Ivan merasa tak nyaman, lalu pergi dari ruangan itu. Ketika ia berada di sisi kapal yang lain, tiba-tiba Ivan bertemu dengan Leticia. Ivan lagi-lagi terus menggoda Leticia dan mencoba semakin dekat dengannya.
Sayangnya, ia kembali dihadang oleh ayah Leticia. Paco kembali memperingatkan Ivan agar dirinya tidak dekat-dekat dengan sang anak. Paco juga bilang kalau apa yang Ivan lakukan padanya sangatlah mengganggu bisnisnya. Karena setiap uang Ivan yang bertambah, maka ada uang Paco juga yang berkurang. Dan Paco juga meminta Ivan untuk berhati-hati. Karena apapun tindakan yang Ivan ambil, ia akan mendapat konsekuensi atas itu semua. Dalam perjalanan pulangnya dengan Yannick, Ivan tiba-tiba dihadang oleh mobil hitam yang mendadak berhenti di depannya. Vale. Sed listos. Iros de Marbella. Tapi apakah Ivan lantas menyerah setelah dipukuli dan mobil yang dibawa oleh orang-orang tadi? Tentu saja tidak. Ivan dengan IQ 200-nya memang selalu punya ide untuk setiap masalahnya. Ia justru mendatangi dalang dari tindakan tadi, yaitu Paco. Ivan tahu Paco tak senang pelanggannya diambil oleh Ivan. Lalu Ivan menawarkan pada Paco sebuah ladang bisnis baru. Tapi Ivan tak mungkin masuk ke bisnis itu jika tidak ada surat izin dari Paco. Maka dari itu, Ivan memberikan tawaran komisi sebesar 20% untuk Paco jika dia mau bergabung pada bisnis ini. Bien jugado, chaval. Una cosa más. Te acerques a mi hija. Bisnis Ivan pun mulai berjalan lancar. Ia mengantar uang-uang haram itu ke sana kemari. Berbagai kota dia datangi demi kelancaran transaksinya. Lembar demi lembar uang juga terus mengalir ke kantongnya dan juga ke kantong Yannick. Yang tentunya uang itu digunakan untuk berpesta dan juga adu penalti dengan lawan yang berbeda setiap malamnya. Karena keasikan bersenang-senang, Ivan tak sadar kalau tiba-tiba Bu Ani mendatanginya. Di sana Bu Ani pun membangunkan Ivan karena ada sesuatu yang urgent dan harus segera dibicarakan. Ternyata di sana Bu Ani menginfokan kalau bisnis ini agak sedikit sulit karena publik mulai mencium sesuatu yang tak benar dengan pajak yang mereka bayar. Dan Bu Ani meminta Ivan untuk mengurangi aktivitasnya dalam bisnis ini. Todo esto está empezando a afectar a nuestros negocios. Os estoy haciendo ganar más pasta que nadie. Deberíais hacerme un puto monumento. No me toques los cojones. Ya, namanya juga laki. Marah aja dulu, minta maafnya kemudian. Ivan lalu meminta maaf atas semua yang ia bicarakan tadi pada Bu Ani. Bu Ani langsung menjelaskan kalau Pak Franco mendapat info kalau polisi mulai melakukan investigasi untuk kasus money laundry ini. Dan Paco adalah nama yang sudah masuk dalam target operasi. Setelah merasa cukup apa yang disampaikan, Bu Ani pamit untuk pulang kembali. Tapi Ivan mencegahnya. Ivan ingin Bu Ani di sini sedikit lebih lama. Sayangnya Bu Ani tak bisa dan harus segera menyelesaikan urusannya sendiri. Esok malamnya, Ivan kembali akan berpesta bersama Yannick. Tapi Ivan merasa mobilnya diikuti oleh mobil berwarna abu-abu. Yannick meminta untuk lebih tenang. Yannick merasa kalau ketakutan Ivan hanya karena efek dari sayur-sayuran haram yang biasa mereka konsumsi. Dan akhirnya, tibalah mereka berdua ke event tahunan di Central Market, yang merupakan pesta terbesar di kota Madrid. Di sana, Ivan bertemu dengan beberapa rekan bisnisnya. Dan lagi-lagi, Leticia. Kali ini, Leticia mulai tertarik dengan Ivan. Ivan yang melihat kesempatan itu segera mengajak Leticia untuk kencan di lain hari. Tapi Leticia takut kalau ayahnya akan menghabisi Ivan jika sampai hal itu terjadi. Ya, tapi Leticia juga sebenarnya tak menolak. Lalu ia menuliskan nomor HP-nya di tangan Ivan dan meminta Ivan untuk menghubunginya kalau Ivan sedang senggang. Dan apa yang ditakutkan oleh Ivan tadi adalah sebuah kenyataan. Ia benar-benar diikuti oleh mobil abu-abu. Tapi Ivan ini adalah sosok pria sejati dan pemberani. Bukannya kabur, ia malah memilih untuk mendatangi orang di mobil tadi. Dan kemudian bilang, "Pulanglah, aku akan mengikutimu. Aku ingin bicara dengan bosmu." Primata pemberani ku, Ivan. Dan ternyata atasan mereka adalah detektif bernama Roy.
Ia ternyata selama ini telah mengawasi pergerakan Ivan dan juga Yannick. Mulai dari kegiatannya di pesta ulang tahun, bahkan hingga ketika Ivan di Marbella. Tapi Ivan masih mengelak kalau ia tidak tahu apa-apa soal ini. Ia hanya bilang kalau ia hanya seorang event organizer yang bertugas mengatur pertemuan-pertemuan dan pesta yang dilakukan oleh para pejabat. Tapi Pak Roig bukanlah detektif kemarin sore. Ia sudah mengetahui segala detail kasus ini. Lalu, Pak Roig menawarkan opsi untuk Ivan. Apakah Ivan lebih memilih ditangkap sebagai pion, atau Pak Roig menangkap rajanya, yaitu Paco dan juga Pak Okana. Seketika Ivan pun tak lagi bisa berpura-pura. Ia mengakui beberapa kesalahannya, tapi ia meminta sedikit waktu untuk mengambil keputusan berat ini. Setelah memikirkan segala resikonya, Ivan memutuskan untuk melaporkan Paco dan Pak Okana pada Roy. Lalu ia memutuskan berpisah dengan Yannick. Mereka membagi rata uang yang berhasil mereka dapatkan. Lalu Ivan menghubungi Leticia dan mengajaknya untuk berkeliling Eropa demi menghilangkan jejaknya di Spanyol. Dengan menaiki jet pribadinya, Ivan terus bersenang-senang dengan Leticia. Mulai dari minum-minum, adu penalti dalam pesawat jet, ke Paris untuk menikmati view Menara Eiffel, lalu bermain roulette di Belgia. Dan juga adu penalti terus sampai pagi. Laga terheboh malam itu. Peluit. Blok. Di tengah-tengah mereka berdua bersenang-senang, selalu ada saja kerikil yang mengganggu. Yang pertama, Paco yang marah-marah. Karena Leticia bisa-bisanya bermain dengan saingan ayahnya. Dan yang kedua adalah ketika mereka berdua bermain roulette, mereka bertemu dengan Bu Ane dan juga Pak Franco. Dengan tatapan kurang enak dan juga kata sarkas dari Bu Ane, hal itu membuat Ivan sedikit tak nyaman. Dan segera mengakhiri basa-basi mereka agar Bu Ane segera pergi. Tapi Ivan ini juga tipikal pria romantis Spanyol pada umumnya. Ia memberikan sebuah cincin untuk Leticia. Hal itu ia lakukan semata-mata karena perasaannya nyata untuk Leticia. Walau restu Paco terus menghalanginya. Sayangnya kebahagiaan itu tak bertahan lama. Berita penangkapan Paco dan Okana ditayangkan di televisi di seluruh Eropa. Dan berita itu juga dilihat oleh Ivan dan Leticia. Leticia yang melihat ayahnya ditangkap dan dibawa ke penjara segera mengemasi barangnya untuk berniat pulang. Ivan tak dapat menahannya. Tapi Ivan hanya berpesan agar jangan bilang pada siapa-siapa di mana ia berada sekarang. Leticia yang terlanjur jatuh cinta pun mengiyakan permintaan yayangnya itu. Melihat kondisi yang kacau dan tak mungkin baginya untuk segera kembali ke bisnisnya, Ivan memilih untuk bertemu kembali dengan Yannick di Madrid. Lalu mereka berdua berpesta semalaman. Dan udah jelas Mas Ivan ini membawa 2 bungkusan ke hotelnya malam itu. Bungkusan? Ya. Leticia yang mendengar kabar kalau Ivan sedang di Madrid pun datang ke hotel itu. Dan betapa kagetnya ia ketika ia tahu sudah ada 2 bungkus terbuka di samping kiri dan kanan Mas Ivan. Leticia yang kecewa dengan kelakuan Ivan mengembalikan cincinnya pada Ivan, lalu meninggalkannya pergi. Dan tak lama setelah itu, Ivan mendapat telepon dari ibunya. Tu padre ha fallecido. Ivan sangat terpukul dengan berita itu. Ia menyesal karena selama ini hanya terus-menerus mencari uang. Tidak ada waktu untuk mengunjungi ayahnya. Ia tak sempat meminta maaf pada ayahnya. Dan ia juga tak berada di sisi ayahnya pada akhir kehidupannya. Ia terus menyesali segala perbuatan yang ia lakukan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia kehilangan Leticia karena tak dapat menahan nafsunya. Dan lalu ia kehilangan ayahnya karena tak dapat menahan nafsunya untuk mengejar uang, dan uang. Sementara itu, krisis ekonomi di Spanyol kian menggila. Berbagai properti dijual.
Tunawisma kian bertambah jumlahnya. Mata uang juga kian melemah. Hal itu tentu kian mempersulit kondisi Ivan untuk kembali ke pekerjaannya. Tapi Mas Ivan tak pernah habis akalnya. Krisis ekonomi Spanyol tak berdampak untuk semua orang. Salah satu yang tak terdampak adalah para Taipan Cina yang berada di Spanyol. Bisnis minimarket milik orang Cina itu terus berkembang pesat. Dan itu menjadi sebuah peluang bisnis bagi Ivan. Ivan kembali menemui Bu Ane. Peluang bisnis yang tadi ia lihat, ia ceritakan semua pada Bu Ane. Ivan tahu kalau orang-orang Cina ini memanipulasi bea cukai di Spanyol. Jadi ia bisa membayarkan harga padi suppliernya dengan jauh lebih murah. Dan mengirim sisanya berupa cash. Sehingga selisih harga itulah yang sebenarnya menjadi bisnis utama dari orang Cina ini. Bu Ane khawatir, jika ia tetap mengambil bisnis ini akan terlalu berisiko. Tapi Ivan selalu punya solusinya. Bu Ane bertugas menjelaskan jenis bisnis yang akan mereka tawarkan pada Taipan Cina yang bernama Yao. Bu Ane dan Ivan menawarkan untuk mengirimkan uangnya melalui transfer ke bank di Cina. Lalu Yao membayarnya secara cash di Spanyol. Dan Ivan akan meminta komisi sebesar 3%. Tadinya Yao tak percaya dengan dua orang ini. Dan Ivan menawarkan solusi demi dapat membuat Yao percaya. Ia memberi sedikit uang kepada Yao sebagai tanda perjanjian. Dan uang tadi sebesar 3 juta euro. Atau sekitar 53 miliar rupiah. Sitik matamu dodo. Bu Ane lagi-lagi terkesan dengan kecerdikan Ivan ini. Dan mereka kembali merayakan, ya Allah, adu penalti meneh neng parkiran, bu uwe, sitik melebu. Bisnis mereka baru saja mulai berjalan lancar. Tapi di setiap uang haram akan selalu ada saja halangan. Dan yang menjadi halangan Ivan kali ini adalah Paco. Setelah 6 bulan mendekam di penjara, Paco kembali bebas. Dan kali ini dia bersama anaknya Leticia. Di sana Paco terus menyindir Ivan dengan segala kata sarkas terkait bisnis kotornya. Dan juga tingkah lakunya yang membuat anaknya sakit hati. Hingga akhirnya membuat Ivan emosi. Demi menghindari pertikaian yang kian menjadi-jadi, Bu Ane segera mengajak Ivan untuk pergi dari tempat ini. Tapi tak hanya Paco saja menjadi halangan bagi Ivan. Kalian masih ingat dengan orang ini? Dia adalah software engineer bawahan dari Pak Stoffel. Dan orang inilah yang menyebarkan daftar rekening yang terlibat bisnis money laundry. Daftar ini akhirnya dikenal dengan nama Falciani-List. Pak Stoffel dan Pak Franco juga sama sekali tak dapat membantu. Karena semua kenalannya ada dalam transfer itu. Namun agar tak terseret kian jauh dalam kasus ini, Bu Ane mengajak Ivan untuk segera menghilang dari Spanyol sekarang juga. Baru saja Ivan berniat pergi dari Spanyol, tiba-tiba ia sudah diikuti oleh mobil lain. Tak hanya mobil biasa yang mengejarnya, mobil polisi pun juga ikut memburu Ivan serta Bu Ane. Walau sudah sekuat tenaga Ivan mencoba kabur, sayangnya mereka tetap saja tertangkap. Dan ternyata orang yang membawanya adalah anak buah dari Yao. Yao marah besar pada Ivan setelah membaca Falciani-List. Terlebih lagi Ivan punya riwayat membocorkan informasi kepada polisi. Tapi Ivan berani bersumpah kalau untuk urusan ini ia tak ikut andil apapun. Tapi Yao tetap saja tutup telinga mendengar penjelasan dari Ivan. Ivan memiliki rencana lain. Demi membangun kembali kepercayaan Yao padanya, Ivan menawarkan untuk mengirimkan seluruh uang Yao ke Hong Kong. Lalu Ivan akan ikut dalam tumpukan uang itu. Jadi Yao akan merasa aman dengan uangnya. Dan Yao tak takut Ivan akan membocorkan informasi apapun pada polisi. Yao menerima tawaran itu. Dan akhirnya melepaskan Ivan. Kalian mau tahu berapa banyak uang di dalam truk ini? Nilainya ada sekitar 1,5 miliar euro lebih. Uang sebanyak itu bisa membuat beli Anthony Spin 15 biji dan masih dapat kembalian Anthony Spin.
Ivan dan Bu Ani bisa mendapatkan 3% dari semua uang di dalam sini. Ya kira-kira sekitar 800 juta rupiah lebih. 800 juta, lumayan. Bu Ani sempat ragu dengan keputusan Ivan. Tapi Ivan bilang komisi sebesar itu cukup mereka gunakan untuk berlibur keluar Eropa. Dan mencari ladang bisnis baru di luar sana. Lalu pelukan keduanya mengartikan tugas akan segera dimulai. Sampailah Ivan di Hong Kong, dengan masih berada di dalam kontainer bersama uang-uang milik Yao. Uang-uang tadi mulai dihitung oleh anak buah Yao yang ada di Hong Kong. Dan setelah semua selesai serta merasa misi telah berhasil, Ivan berpesta sepuas-puasnya di sana. Ia berdansa, berpesta, dan bersenang-senang. Namun sayang, perjalanan ini tak semulus bayangan Ivan. Ivan harus kembali bertemu dengan detektif Roig. Pak Roig bilang kalau Ivan akan dikenai hukuman minimal 20 tahun penjara atas apa yang ia lakukan. Tapi Ivan melakukan negosiasi dengan Pak Roig. Ivan menawarkan uang sebesar 18 miliar pada Roig untuk membebaskannya. Tapi sayang, Pak Roig bukanlah tipe orang yang bisa disogok. Dia sama sekali tak tertarik dengan uang-uang itu. Pak Roig lalu bercerita, kalau seharusnya Ivan akan kaget kalau tahu siapa yang membocorkan transaksi gelapnya pada kepolisian. Pues sí, yo hubiera hecho lo mismo. Memang benar kata The Changcuters, wanita racun dunia, tapi nggak semua. Ya kalau pesan dari saya sih ya, adu penalti boleh, tapi mbok ya jangan gonta-ganti mas. Nanti terkena apa namanya itu, Lion King. Kok aku ngekek dewe ya, sorry. Nanti kena Lion King loh mas. Kalau lawannya sakit hati kayak buahnya gimana? Hancur kan hidupmu kan. Tapi ya udahlah. Emang gak ada habisnya kalau membahas urusan permanuan tuh gak ada habisnya. Tapi film ini adalah sebuah film satir yang bertujuan untuk menyenggol kasus korupsi dan krisis ekonomi yang ada di Spanyol. Mulai dari tahun 2007 hingga 2013. Resesi ekonomi Spanyol menjadi sejarah kelam bagi perekonomian Eropa di abad ke-21 ini. Banyaknya pejabat yang korup dan uang negara yang tak disalurkan ke tempat yang sebenarnya. Saya jadi paham, kenapa waktu itu ada series Money Heist. Series itu kan ceritanya kan bercerita tentang perampokan bank negara. Jadi saya bisa paham betul bagaimana kebencian warga Spanyol pada pemerintahnya. Tapi ya udahlah, namanya juga negara, pasti ada aja konfliknya. Mau anggaran makan siang 7.000, sepertinya mulut saya blunder. Tapi ada sedikit pantun dari Le Bagong setelah menonton film ini. Ikan teri, ikan sepat. Kalau enak silahkan diborong. Pemerintah sendiri masa nggak boleh dihujat? Rugi dong, rugi matamu tuh aku sing mati tuh goblok gawe kong ini. Bagongnya mbok kayak laptop meneh. Ya, saya Gogo dan segenap tim Pusreng Epic Luri yang bakal segera dicari sama polisi mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah terima kasih sudah memberikan like, terima kasih sudah memberikan komen, terima kasih sudah memberikan sudah mensubscribe, dan terima kasih buat yang sudah memberikan mencet tombol thanks-nya. Karena yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini untuk ke arah yang lebih baik dan membantu saya untuk menebus kalau ada salah satu dari kami yang masuk berita. Masuk lagi, udah cukuplah 86 yang dulu. Ya, tapi saya nggak banyak komen soal film ini. Udah dibilang film ini adalah satir. Jadi film ini ya untuk menyentil pemerintah mereka sendiri. Dan Money Heist pun juga sama, makanya Money Heist laku banget karena sepelik itu keadaannya di Spanyol. Saya pengen nyerempet ke bola cuma jangan lah. Jadi tahu kenapa tim itu menang terus zaman-zaman itu kan. 2007 sampai 2013. Ya. Kenapa menang terus? Ya. Sekarang nggak punya uang klubnya. Udah. Ya. Gak ada pesan, gak ada kesan. Ya kalian tahu sendiri apa yang terjadi dalam pemerintah. Saya nggak punya kapasitas dong buat ngomong pemerintah bagus, pemerintah jelek. Enggak.
Saya nggak punya kapasitas itu. Ya tapi ya komplain ada, sabat ada. Yang kadang saya masukin ke dalam beberapa video. Iya, itu bukan apa-apa ya, maksudnya. Ya kadang ya saya bukan mau berpihak pada siapa ya. Setelah memilih kemarin ya, ujung-ujung kan kita menunggu nih. Ya kan, benar nggak nih? Tapi nyatanya ya ada aja kejadiannya menuju pelantikan kan. Dan kayak mau bersih-bersih sebelum nanti diganti deh. Udahlah, daripada mulut saya kemana-mana, saya mau ingetin kalau kalian lagi ada banyak masalah, yang tenang, ya kan, duduk dulu sebentar, tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan